Baik, pada sore hari ini saya akan mengerjakan tugas dua jaringan komputer. Pertama-tama saya akan mengenalkan diri dulu. Nama saya Laurentius Farel dengan NIM 0484 jurusan Sistem Informasi dari UPBJJ Surabaya. Baik, langsung lihat soalnya. Kita disuruh mempraktikkan perintah-perintah ini pada CMD. Saya sudah buka CMD-nya, tinggal langsung coba saja. Untuk yang nomor satu, kita mencontohkan untuk perintah change directory. Jadi, kelihatan direktorinya. Kita berada di direktori C user komputer. Kalau ingin pindah, tinggal ketik saja change directory C user, kita pindah ke public, berubah. Jadi di sini fungsinya untuk mengubah direktori saat ini yang tadinya user komputer menjadi user public. Kalau ingin pindah ke semua, tinggal ketik aja user komputer. Sudah kembali. Dan yang kedua CLS. CLS ini clear screen. Saat perintah dijalankan, nanti terhapus semua nih tulisan-tulisan yang sebelumnya, histori tulisan. Nah, jadi kosong. Untuk yang ketiga, CLS, fill ditambahi tanda tanya. Fungsinya apa? Di sini fungsinya untuk menampilkan bantuan atau deskripsi dari perintahnya. Contoh ini, dijelaskan ini. Ini untuk membersihkan layar. Kemudian yang nomor 4, directory. Ini sama juga. Jika ada komen yang kayak gini berarti untuk apa sih fungsi dir ini? Kita bisa cari tahu dengan menggunakan komen ini. Nah, enter. Langsung ditampilkan ya, menampilkan bantuan tentang perintah dir. Sama kayak CLS yang tadi. Oke, lanjut saja untuk perintah kelima IP config. Nah, untuk IP config sendiri ini menampilkan konfigurasi jaringan ya. Windows IP konfigurasi. Di sini diketahui juga ada alamat address yang saya gunakan dan juga beberapa Ethernet wireless LAN ini ditampilkan melalui IP config, konfigurasi jaringan. Oke, kemudian IP config all. Nah, ini ditampilkan semua ya, sama kayak yang nomor 5 tadi, cuma karena kita tambahkan comment all, jadi menampilkan semua. Di sini lebih lengkap ya untuk informasi dari jaringan yang dipakai. Lanjut, ini sama seperti yang nomor 3 dan 4. IP config, tanda tanya slash, tanda tanya. Jadi di sini dijelaskan apa sih fungsi IP config itu. IP config itu nampilin apa? Terus apa aja yang eh,
bisa kita jalankan IP config ini, perintah-perintahnya seperti renew, plus DNS, show classic, seperti itu. Ada banyak sih optionnya ini. Terus kemudian nomor nomor 8 ipconfig release. Ipconfig release. Ipconfig release. Coba ipconfig release nih jaringan saya terputus. Jadi karena kita menggunakan perintah release, jadi jaringan saya terputus. Yang awalnya terhubung jadi terputus. Untuk melapaskan alamat IP yang diberikan oleh server DHCP. Ini fungsi dari command release tadi. Kemudian setelah itu kita lanjut ke renew. Renew. Config renew. Renew sendiri fungsinya tuh untuk meminta alamat IP dari server DHCP setelah melakukan IP config release. Jadi yang awalnya kita terputus ya dari jaringan WiFi tadi yang terhubung, kemudian kita renew, jadi mulai tersambung kembali, nih, mulai tersambung kembali. Kemudian untuk yang nomor 10, ya nomor 10 ipconfig display DNS. Display DNS. Sesuai nama ya, untuk menampilkan DNS. Menampilkan cache DNS. Ini ditampilkan semua DNS-DNS-nya tuh yang pernah terhubung ke alamat kita. Kemudian lanjut saja untuk ipconfig plus DNS. Nih. Untuk flash DNS sendiri, ini gunanya tuh untuk menghapus cache DNS yang sebelumnya ya, yang kita coba buka tadi display DNS ini, yang di atas satu ini, itu semuanya dihapus. Flash. Itu fungsi dari flash DNS. Dihapuskan semua. Terus kemudian register DNS. Config register DNS. Untuk register DNS sendiri, ini untuk memperbarui registrasi nama komputer di DNS server. Jadi kalau ingin memperbarui, kita bisa pakai komen register DNS ini. Oke, lanjut untuk ping sendiri ini udah sering digunakan ya kalau koneksinya nggak terhubung. Kita coba karena kita terhubung ke internet, kita coba ping Google. Nah, saya jika ada kendala pada koneksinya, pasti di sini tulisannya bukan reply, tapi request timeout. Jika internetnya tidak terhubung, maka request timeout. Oke, kemudian lanjut untuk yang 14 net start.
Netstat ini sebentar. Untuk Netstat ini sendiri, ini menampilkan statistik koneksi jaringan. Jadi di sini ditampilkan mana port yang digunakan, status koneksinya gimana, ada yang established, ada yang time wait. Ini ditampilkan semua dengan fungsi netstat. Pak, kita coba ini netstat. Ini fungsinya untuk menampilkan semua koneksi yang aktif. Nah, listening. Ini ditampilkan semua mana koneksi yang lagi aktif. Oke, lanjut saja. Untuk Nexa sudah, kita ke trace. Trace. Untuk trace ini sendiri melacak. Fungsinya tuh untuk melacak rute yang dilalui paket data. Kita bisa contohkan pakai Google ya, Google.com ini. Paket mana kita bisa melacak melalui mana. Jadi dilacak dari komputer ke server tujuan, yaitu google.com. Google dilacak nih untuk fungsi tracer ini sendiri untuk melacak. Oke, kemudian lanjutkan saja untuk petting. Lanjut, habis trace kita lanjut petting. Kalau petting ini sendiri tuh gabungan ya, gabungan antara ping dan trace. Jadi dia tuh memiliki fungsi, bentar, kita samain kayak yang trace tadi. Jadi fungsi petting ini sendiri karena merupakan kombinasi antara ping dan trace. Jadi fungsinya tuh untuk menganalisis menganalisis rute jaringan dan memberikan laporan statistik paket yang hilang di setiap hop. Jadi sama kayak trace yang tadi sama ping. Jadi terdeteksi tuh rute jaringan yang kita lalui itu mana, sampai ke tujuan nggak. Oke, setelah petting ini sendiri, kita lanjut ke NS lookup. NS lookup ya. Untuk NS lookup sendiri itu untuk menampilkan informasi DNS. Nih, kalau kita cek secara manual bisa, tapi untuk cara cepatnya seperti ini. DNS-nya tampilkan. Oke, untuk sebentar, mari kita coba untuk DNS lookup untuk DNS-nya Google ya. Ini. Jadi untuk Google sendiri IP-IP-nya ditampilkan seperti ini. Ya, sudah, kita lanjut saja untuk yang nomor 18, Nets. Nets kan. Ini tulisannya. Oke.
kita pakai, sebentar, saya tadi ketik match tanda tanya untuk melihat komen-komen yang bisa digabungkan dengan match. Apa aja sih? Ini tanda tanya, delete komen, ini. Kita coba salah satunya ya, kayak show dan bilang ya, net show will eh net show show will go to the next show will show. Jadi fungsi net sendiri itu untuk mengonfigurasi dan mendiagnosis pengaturan jaringan lokal. Misalnya kayak WiFi, firewall, atau adapter jaringan lain. Itu dikonfigurasi. Untuk komen yang saya ketik barusan itu untuk menampilkan WLAN, wireless LAN profil. Nih. Ini menampilkan wireless LAN profile yang pernah terhubung ke laptop saya. Ini tampilkan semua. Oke, lanjut saja kita roll. Roll. Nomor 19 roll. Untuk roll ini sendiri sudah roll. Jadi untuk perintah root ini sendiri untuk menampilkan atau mengatur tabel router jaringan, routing jaringan ditampilkan semua. Untuk fungsi-fungsinya juga. Jadi sebagai contoh ada root print ya, kita coba root print ini langsung muncul semua. Kita coba root print. Root print ini menampilkan tabel routing saat ini, ditampilkan semua. Network destination, ada IP address-nya, netmask, gateway, interface-nya, tampilkan semua di sini. Oke, setelah root sudah, kemudian kita lanjut untuk net. Baik, net. Nah, untuk net sendiri kita punya beberapa komen, yaitu akun, komputer, config, continue, file, group, help, dan lain sebagainya. Fungsinya apa? Untuk fungsinya sendiri digunakan untuk mengelola sumber daya jaringan. Bisa lihat mana jari, jaringan atau koneksi yang digunakan untuk berbagi file, layanan pengguna, dan kita contohkan saja langsung. Contoh nih, net user. Nih. Untuk usernya sendiri bisa dilihat atau enggak ini jika ingin melihat jaringan yang digunakan untuk berbagi. File-file mana yang dibagikan melalui jaringan tersebut. Bisa kita lihat pada netshare. Ini juga bisa kita ubah untuk berbagi atau tidak. Oke, sudah
Untuk tugas 2 kali ini sudah selesai menampilkan semua komen-komen yang ada pada ini, halaman tugas 2 jaringan komputer. Baik, segitu saja. Mungkin ada hal yang perlu dikoreksi ataupun saya ada salah bicara, mohon dimaafkan dan diberikan pendapat untuk tugas saya kali ini. Baik, terima kasih telah menonton videonya. Semoga video ini bisa membantu orang yang kebingungan dalam mencari arti perintah-perintah tersebut. Baik, sekian. Selamat sore.